محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kenapa kita mesti mengikut pemahaman as-sahabatu radhiyallahu anhum ajma'in? Banyak sebabnya. Pertama, kalau bicara tentang ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, siapa mereka ahlus sunnah? Kalau ditafsirkan kata per kata, ahlun yaitu asyai'ul mulazim, sesuatu yang senantiasa bersamanya, yang ahlinya. Maka ahlus sunnah yang selalu dengan sunnah, tidak mau mengganti dengan yang lain. Nah, tidak ada yang sempurna, semuanya ahlus sunnah di generasi manapun kecuali generasi sahabat. Setelah generasi sahabat tidak ada anggota masyarakatnya yang murni ahlus sunnah, semuanya tidak ada kecuali generasi sahabat. Semuanya ahlus sunnah, tidak ada perpecahan itu. Walaupun bibit-bibit itu sudah ada di masa sahabat masih hidup. Lahir Khawarij di zaman Utsman, zaman sahabat masih hidup, tapi tidak ada yang ikut paham Khawarij, tapi ikut terfitnah oleh Khawarij, ya jelas, karena mereka bagian dari anggota masyarakat. Kalau sempat sekarang ada orang di sini teroris, maka orang Padang Lawe siap-siap kono tuduh teroris. Makanya jaga jangan sampai ada masyarakat kita yang terredus atau terpengaruh paham teroris. Jangan sampai ada. Sebab kalau ada kita akan tertuduh. Nauzubillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, zaman sahabat lahir berbagai bid'ah zamannya, tetapi mereka karena dijaga oleh Allah sebagai ahlus sunnah murni. Sahabat tak satu pun yang terlibat aliran menyimpang, ya sampai sosek bongyong sosek menyimpang. Ini kalau sosek bongyong tapi menyimpang, ini sama aja urusannya. Asal menyimpang jalan berarti tersosek. Ya sama, kalau sawi bid'ah bongyong tapi sawi non sunnah. Non sunnah insyaallah agak ingan sedikit. Kaum muslimin dan muslim. Jadi kenapa sahabat kita ikuti? Jalan mereka terang. Itu di atas sunnah. Semuanya ahlu sunnah. Tidak ada ahlun lawan sunnah apa? Iya, tuan-tuan. Berarti tuan-tuan termasuk tidak nemo bid'ah hasanah aja ya. Sampai duit deh, woi. Kalau tidak ada bid'ah hasanah hidup sempit. Tidak, sahabat dulu di atas sunnah hidupnya lapang. Karena Nabi SAW ketika ada seorang yang bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, dia menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'anul Karim. Maka dia bilang, "Sejak ini saya berjanji takkan bertanya lagi dalam agama ini kecuali bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Berkata Ibnu Qayyim mengomentari riwayat ini, iktafa washtafa. Iktafa washtafa. Apa makna iktafa? Dia sudah cukup sempurna dengan itu, dan ishtafa, sembuh dari segala penyakit yang bisa menjauhkannya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tuan-tuan sudah punya ini, iktafa washtafa bima alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ini adalah orang-orang yang sempurna dan sembuh dari penyakit-penyakit non sunnah. Jelas? Itu yang pertama. Jadi sahabat itu murni ahlus sunnah, tidak ada yang terlibat. Yang kedua, di saat terjadi perbedaan dan perpecahan umat, dan itu pasti tidak akan bisa dielakkan. Jadi tidak perlu wangi dan ini dakwah tidak, bahwa umat pasti terpecah belah, itu tidak akan bisa dihalangi oleh siapapun. Itu mukjizat. Nabi yang mengatakan, iftaraqatil yahud ila 71 firqah waftaraqatin nasara ila 72 firqah wa taftariqu hadhil ummah ila 73 firqah kulluha fil jannah finnar illa wahidah. Umat ini Yahudi terpecah jadi 71 aliran. Nasrani terpecah menjadi 72 aliran. Sedangkan umat ini, kata Nabi, akan terpecah menjadi 73. Biasalah baguru ke uang lu antum muik lah ya. Kan antum harus pemecah rekor tau ya kan. Uang lalu tolak 71 nya datang Nasrani 72 nya. Nah, dan mesti juara. Jadi 73. Ya itu cara. Jadi contoh lain atau sosek waduh gara-gara mencontoh uang do. Wak contoh Yahudi, wak contoh Nasrani. Sehingga lahirlah aliran-aliran yang lain. Cara berpikirnya kita contoh. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya masuk neraka kecuali satu. 72 golongan rentan masuk neraka. Satu insya Allah masuk surga. Menurut tuntun sahabat ketika mendengar hadis itu, apa yang ditanyanya? Nanya, ya Rasulullah, apa-apa no mau partai non sosek gitu ya? Gitu? Enggak. Nabi mereka tidak memerlukan itu. Mereka hanya menanyakan, ya Rasulullah, siapa yang satu golongan itu? Sebab kalau yang satu ini sudah kita kenali, maka yang lain pasti terdeteksi. Kalau lain non saja non lain joleh dulu. Bila dan tak joleh ketika yang satu kita tidak ketahui. Makanya ketika setinggi pun ilmu orang, kalau dia tidak memegang yang satu ini, dia bingung. Ini masalah khilaf menjadi 18 pendapat. Yang ini membid'ahkan yang ini. Seberang mengatakan itu pula bid'ah. Terus yang mana yang bid'ah katanya? Berarti bid'ah semua. Kan gitu. Berarti ini orang bingung atau orang yang yakin ini? Orang bingung atau orang yakin? Saya ulang kembali. Satu mengatakan haram, satu mengatakan halal. Dua-duanya benar. Ini orang bingung atau orang yang yakin? Orang bingung atau orang yakin? Tidak tentu dia mana nombor dua di antara yang dua tu seorang nyebut halal, seorang nyebut haram. Tu mana nombor tu muyah? Tak bedanya. Orang bingung atau yang yakin? Bingung. Sebab dia tidak tahu mana yang satu itu. Padahal Nabi SAW sudah jelaskan manhajnya jelas, terang benderang, malam seperti siang. Nah kalau antum ragu karena antum tidak pegang yang satu itu, coba antum pegang yang satu itu. Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi.
siapa yang hari ininya, ya siapa yang beragamanya persis saya dan sahabat saya beragama. Maka bila ada sesuatu dalam masalah agama ini, antum tinggal lihat bagaimana keadaan sahabat radhiyallahu anhum semuanya. Ya bukan jalan masing-masing tadi ya, jalan yang dilalui bersama oleh mereka. Kalau jalan masing-masing nanti bisa saja riwayat tidak sahih ke mereka, atau ijtihad sebagian mereka tidak disetujui oleh yang lain. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Antum lihat saja bagaimana para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, karena Nabi menjadikan patokan ketika terjadi berbagai aliran, Nabi tidak katakan ikuti saja semuanya, kalian bebas memilih, tidak. Tapi Nabi tunjukkan supaya umat tidak bingung. Ya kita tidak boleh bingung dalam masalah ini, karena Nabi tunjukkan dalilnya, tunjukkan terang benderang. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Tapi kan semua mengaku mengikuti sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Semua mengikuti sahabat. Enggak, kita buktikan aja. Apa contohnya? Apa contohnya ya? Kan payah. Kamu contoh tuh tersinggung dulu. Contoh, nempel yang dokek contoh misalnya zikir malam tahun baru. Ya sekarang terjadi berbagai, ya tentu barang baru selalu menimbulkan perdebatan antara yang pro dengan kontra, yang setuju dengan menolak, pasti itu. Ya kita kembalikan lagi, bukankah tahun baru ini sudah ada sejak zaman Nabi? Saya ulang kembali, tahun baru Masehi sudah ada sejak zaman Nabi? Sudah. Nabi lahir tahun berapa? Masehi. Jangan sampai tahun gajah, tuh gajah ada nomornya. Tahun 571 Masehi. Berarti sudah ada? Sudah. Nah, berarti di zaman sahabat ada tahun baru? Sudah. Nabi sudah berinteraksi dengan sahabat Nabi alaihissalatu wassalam sudah tidak berinteraksi, itu interaksinya hidup bahasamu uang agama lain ada enggak? Sudah kan udah sampai ke Andalus, udah sampai ke Romawi, umat Islam, ada umat Kristen di situ, ada umat Yahudi di situ. Mereka sudah bergaul, sudah berdampingan, sudah toleransi, saya ya Allah ya Rabbi, antum capek ngantuk, berarti umat Islam tidak toleransi. Umat Islam tidak toleransi? Hah? Toleransi. Tetapi tak pernah membuat acara tandingan. Dah selesai. Berarti antum mengikut sahabat hanya ngomong. Kalau saya ngikut sahabat benar-benarnya nyata. Jelas kan? Jelas.